Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala kebajikan dan keutamaan juga milik Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah ini, teringat kita bahwa segala kelebihan, segala keutamaan, segala kebaikan yang kita miliki mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa sebenarnya kita tidak memiliki apapun yang patut kita banggakan. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita hebat, Allah yang memberikan kehebatan. Kita cerdas, Allah yang memberikan kecerdasan. Lalu apa yang harus kita banggakan? Bahkan ketika kita lahir pun kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak membawa apa-apa. Bergerak untuk berjalan pun kita tidak mampu. Lalu Allah berikan pendengaran kepada kita. Allah berikan penglihatan kepada kita. Allah berikan kecerdasan kepada kita. Allah berikan kemampuan kepada kita. Bahkan dunia ini diserahkan kepada kita. Lalu sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia disebut insan karena manusia mudah lupa, sering lupa. Ketika diberikan kemampuan sedikit saja kadang menepuk dada, sombong. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketika diberikan kepandaian sedikit saja, dia merasa seolah-olah kepandaiannya itu karena kemampuan hebat dirinya. Ketika diberikan pangkat sedikit saja, dia merasa bahwa itu semua prestasi yang dia raih. Padahal apa yang bisa kita lakukan tanpa nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah ini, sadarlah kepada kita bahwa ternyata kita ini hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Maka sudah sepantasnya untuk kita letakkan wajah kita di tanah untuk sujud kepadanya, menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh atas segala perintah dan titahnya, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat, khususnya riasa berapa ini? Riasa tilu yang dirahmati Allah, yang alhamdulillah masya Allah istiqomah dalam melaksanakan taklim. Yang riasa-riasa lain ada yang libur karena aktivitas pada libur, jadi diliburkan. Tapi riasa 3 ini masya Allah. Iya mungkin. Nah malam ini kita sampai pada tanggal Rajab tanggal berapa? Tanggal 11. Tetapi kita masuk ke tanggal 12. Karena batasan waktu Islam itu di waktu maghrib. Tetapi bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 31 Desember 2025. Artinya nanti jam berapa? Jam 12 akan ada pergantian tahun. Dari tahun 2025 menjadi tahun 2026. Pergantian tahun, berkurangnya umur kita. Bukan bertambah sebenarnya. Pergantian tahun pada hakikatnya adalah berkurangnya waktu hidup kita di dunia ini. Untuk kita semakin dekat menuju ke akhirat. Semakin dekatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batasan waktu. Jadi kita ini tidak akan hidup terus. Pak siapa nih? Pak siapa nih? Pak Warsa. Kita ini tidak akan hidup terus di dunia. Ada batasan waktu kata Allah. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada batasan waktunya.
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah sampai kepadanya, maka tidak bisa dimundurkan, apalagi dimajukan. Jadi kita ini ada batasan waktunya. Maka orang yang beriman dengan momentum pergantian tahun ini menjadikan itu semua muhasabah, introspeksi diri kepada kita. Apa saja yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun yang telah lalu. Jadikan itu momentum untuk kita bermuhasabah diri. Apakah tahun lalu tangan kita pernah menggampar orang? Apakah kaki kita pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak sesuai? Apakah mulut kita pernah menyakiti saudara kita? Pernah menyakiti tetangga kita? Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu di tahun baru yang akan datang, itu kesempatan. Allah masih berikan kesempatan itu kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Maka di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sudah beriman, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya tiap diri kalian mempersiapkan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Apa yang sudah kita lakukan untuk kita nanti bertemu dengan Allah. Untuk hari esok, amal apa yang sudah kita lakukan. Karena setiap detik di tahun baru, di pergantian tahun yang Allah berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang Allah berikan dengan pergantian tahun itu, Allah akan tanya, untuk apa? Kalau orang-orang di luar kita, banyak orang yang memeriahkan tahun baru. Pergantian tahun baru itu dimeriahkan. Dengan ada yang bakar-bakaran, ada yang tiup trompet, ada yang hura-hura, ada yang nongkrong-nongkrong. Padahal itu momentum untuk memuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Amal apa yang sudah kita lakukan. Maka jadikan momentum tahun baru, pergantian tahun baru itu untuk muhasabah diri kita. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan peringatan-peringatan kepada kita di tahun-tahun baru dengan memberikan ujian kepada saudara-saudara kita di malam tahun baru. Maka momentum muhasabah itu seharusnya bukan saja di tiap pergantian tahun, tetapi di setiap hari ketika kita mau tidur, kita mau istirahat, kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Hari ini apa saja yang sudah kita lakukan. Amal ibadah apa yang sudah kita lakukan. Karena amal itulah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tadi menegaskan bahwa setiap manusia, setiap umat itu akan ada batasan waktunya. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Maka amal ibadah apa yang sudah kita persiapkan. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa amalnya yang lebih baik di antara kalian. Maka amal itulah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amal itu yang akan nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Al-afu minkum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang goyang gitu ya.